Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia yang setia menemani Tribuners dimanapun berada. Dan tentu saja kita kembali dalam program edisi spesial podcast series dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Dan tentu saja Tribun Timur akan mengundang seluruh camat-camat yang ada di Kota Makassar untuk berdiskusi dan juga memberikan inspirasi terkait perkembangan di kecamatan masing-masing. Nah, pada hari ini di episode ketiga kita sudah bersama Camat Tamalate. Langsung saja kita berkenalan, ada Bapak Edward Supriawan SSTP. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ya, Bu Kinan, ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk aktivitas berjalan lancar? Ya, sampai sebelum kami ke sini terus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Biasanya kan kalau kita ngobrol tentang camat ataupun juga pelayanan publik, itu tidak lepas dengan aktivitas yang padat, Pak ya? Sangat-sangat padat dan harus seperti itu. Dan karena memang itu sudah merupakan tugas pokok dan fungsi camat. Kami di Tamalate ya dengan luas 71 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 200.000 jiwa di 11 terbagi di 11 kelurahan. Ya. Pastinya dengan berbagai macam karakter manusia, berbagai macam konflik yang ada di wilayah, ya, kita selaku camat beserta seluruh jajaran lurah pastinya harus standby 24 jam untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan, semua permasalahan yang ada di... Betul, setuju Pak. Dan pastinya di samping permasalahan hadir juga pastinya program-program unggulan yang Bapak canangkan di Kecamatan Tamalate. Pastinya. Nah, sebelum itu menarik Pak Edward, karena hari ini bersama Tribun Timur dalam podcast series kita akan membahas mengenai lorong wisata dan pelayanan terpadu kelurahan dan kecamatan Tamalate. Langsung saja mungkin bersama Pak Edward bisa Anda jelaskan terlebih dahulu nih gambaran terkait Kecamatan Tamalate yang mungkin beberapa Tribuners belum tahu. Sebenarnya Kecamatan Tamalate ini kecamatan yang seperti apa sih Pak Edward? Ya. Silakan. Ya. Pastinya kita menyinggung Kecamatan Tamalate ya seperti apa yang saya bilang dari awal, dengan di luas 71 km persegi, 11 kelurahan, jumlah penduduk itu 200.000 lebih, kurang lebih. Apa yang sekarang kita sudah lakukan dan sementara berjalan terkait dengan pelaksanaan program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang paling utama dan menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan ini, itu bagaimana menghadirkan di semua lini ataupun yang ada dalam lorong yang namanya lorong wisata. Berbicara masalah lorong wisata ini merupakan subprogram yang dimana sebelumnya Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu meluncing yang namanya Makassar Recover. Ada 3 poin ini di Makassar Recover, itu imunitas kesehatan kemarin. Di tengah pandemi COVID-19, bagaimana pemerintah secara langsung terlibat untuk menangani di tengah-tengah pandemi COVID-19. Adaptasi sosial, melakukan sosialisasi bagaimana pola hidup masyarakat di tengah pandemi COVID, melalui jajaran lurah camat kita turun melakukan sosialisasi terkait ya paling utama pastinya protokol kesehatan. Iya, tentu saja. Yang ketiga, pemulihan ekonomi. Inilah inti dari program Makassar Recover. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di tengah pandemi COVID ataupun setelah kita mengalami COVID-19, sangat banyak masyarakat terdampak. Maka muncul inisiasi pemikiran Bapak Wali Kota yang dituangkan dalam program bersama Ibu Wakil Wali Kota yang namanya lorong wisata. Yang dimana lorong wisata ini betul-betul bagaimana masyarakat yang ada dalam lorong ini, terutama yang terkena dampak COVID-19 ini bisa berberdaya, ini bisa berpenghasilan. Bukan cuma ditata, dibikin cantik, dibikin bagus, tetapi bagaimana lorong ini bisa menghasilkan sesuatu, bisa mengundang orang banyak datang ke situ untuk melakukan transaksi-transaksi. Pada intinya, apa yang dilakukan pada lorong wisata ini ya pastinya yang pertama mengembangkan potensi yang sudah ada. Potensi yang sudah ada, baik itu UMKM-nya,
baik itu kelompok-kelompok wanita, dalam hal ini kelompok tani, apa segala macam. Dan pastinya di luar dari itu juga potensi yang sudah ada, pemerintah Kota Makassar juga melakukan kegiatan dalam hal ini pemberdayaan, memberdayakan masyarakat. Ini membutuhkan semua keterlibatan semua unsur, memberikan pelatihan kepada masyarakat, sehingga orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, terutama orang yang kena PHK, kena tidak bisa berpenghasilan lagi, ya itu tidak tertutup pikirannya, tidak putus asa. Dengan adanya lorong wisata ini, saya bisa berbuat, saya bisa hadir di dalam lorong ini, saya bisa menghasilkan sesuatu seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit gambaran singkat Pak ya terkait program yang memang di awal Bapak Dhani Pomanto terkait Makassar Recovery yang juga direkrut dan juga dibuat di masing-masing kecamatan di Kota Makassar. Karena pasca pandemi kemarin memang membuat kita banyak belajar dan harus beradaptasi dengan keadaan kemarin, Pak Edward ya. Betul sekali. Nah, membahas mungkin terkait Kecamatan Tamalate nih, ada banyak poin dan unsur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Edward. Ada dari pembinaan, juga pelayanan, serta membuat pelatihan kepada masyarakat. Tapi terkait 3 poin ini, bisa Anda ceritakan bagaimana sih perbandingan memang ketika masa pandemi kemarin, terkhusus di Kecamatan Tamalate Pak ya, dan juga sekarang kan kita udah masuk endemik nih Pak. Apa nih perbedaan dan 3 unsur pokok tadi yang diimplementasikan dalam keadaan sekarang? Jadi kan perbedaan sebelum pandemi COVID dan setelah kita melalui proses ini. Iya, betul. Pastinya sebelum pandemi COVID, masyarakat yang ada di Kota Makassar, terutama yang ada di Kecamatan Tamalate dan berada dalam lorong ini kan rata-rata sudah memiliki penghasilan tetap. Tetapi gara-gara pandemi COVID-19 ini, ya banyak yang terdampak terkait masalah COVID-19, adanya PHK apa segala macam. Dan pastinya yang sebelumnya memiliki penghasilan tetap, tapi memiliki pekerjaan tetap, tapi hanya satu fokus yang dia tahu kerjaannya. Tidak ada pendapatan lain ya? Ya, tidak ada pendapatan lain, maksudnya keterampilan lain pun tidak diketahui. Setelah pandemi COVID, pemerintah hadir masuk ke dalam, melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Bagaimana yang dulunya ini masyarakat tidak tahu, salah satu contoh UMKM atau handicraft seperti itu, memberikan pelatihan bagaimana menghasilkan dari sampah-sampah dalam hal ini pipa mungkin itu dibentuk menjadi kerajinan tangan. Itu intervensi pemerintah masuk ke dalam, memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang ada dalam lorong situ. Seperti itu. Jadi memang sangat berefek. Perbandingannya memang sangat jauh. Seperti itu. Bahkan pemanfaatan dari bahan-bahan bekas Pak ya, yang bisa dijadikan cuan. Betul sekali. Nah, terkait hal itu apa sih yang menjadi visi misi seorang Pak Edward sebagai camat Tamalate? Pastinya kami hadir di tengah masyarakat bagaimana menjadi solusi kepada masyarakat. Baik. Kami hadir selaku camat beserta jajaran kami lurah menjadi jembatan kepada seluruh masyarakat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Karena ya pastinya kita yang berada di wilayah lurah, camat, mulai dari lahir sampai matinya masyarakat harus kita urus. Seperti itu. Jadi ini lahir sampai dengan matinya meninggalnya masyarakat. Ini menjadi tugas pokok pelayanan seorang camat dan juga jajarannya. Nah, sebelum kita membahas terkait pelayanan yang juga cukup kompleks ini, Pak Edward, saya mau ke lorong wisata terlebih dahulu yang tadi sudah disinggung-singgung sedikit ya, Tribuners. Pak Edward, terkait lorong wisata ini, seperti yang kita ketahui memang Pak Dhani Pomanto memiliki target per tahun untuk pembuatan lorong wisata di setiap kecamatan dan kelurahan. Bisa Anda paparkan terkait pembuatan lorong wisata sendiri, progresnya di Kecamatan Tamalate sampai saat ini di berbagai kelurahan? Silakan. Ya, jadi sesuai dengan program Bapak Wali Kota menghadirkan 5.000 lorong wisata, yang dimana dibagi dalam per tahunnya itu setiap kecamatan menghadirkan 1.000, setiap tahunnya menghadirkan 1.000 lorong wisata. Ini itu dibagi dari 15 kecamatan. Kebetulan Kecamatan Tamalate mendapatkan sesuai dengan arahan satu lorong satu kelurahan 7 lorong, berarti kami 77 dalam setahunnya yang harus kita tuntaskan. Sementara
dan sekarang sementara on progress, sudah ada beberapa dan yang sudah final, sudah selesai dan sudah menjadi kunjungannya orang, sudah berpenghasilan di situ. Wow, Ya, di lorong wisata salah satu contoh, ada beberapa contoh di Kecamatan Tamalate yang ada di Kelurahan Parantambung, itu ada budidaya lobster, ada KWT di situ, bagaimana sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota terkait masalah inflasi pangan, kita fokus juga ke situ. Bagaimana memanfaatkan lahan atau ruang sekecil apapun di dalam lorong yang kita masukkan dalam lorong wisata itu untuk menanam, baik itu bawang putih, lombok, cabai. Apalagi cabai mahal, Pak, ya. Cabai mahal. Peluang-peluang inilah yang pemerintah lihat. Sehingga bagaimana masyarakat ini mau untuk melakukan sesuatu dan bisa berpenghasilan lebih dari apa yang sekarang, seperti itu. Nah, pertanyaannya yang menarik, Pak, ini kan sudah melakukan kemandirian lokal dalam hal entrepreneurship dan juga dilakukan di lorong-lorong. Tapi kan mungkin tidak semua warga terkhusus di Tamalate ini memiliki jiwa entrepreneurship ataupun juga skill menjual. Apa mungkin tips and trick yang akan dilakukan sektor pemerintah, terkhusus dalam hal ini Anda sebagai camat, Pak Edward, untuk membantu prosesi daya jual beli nih masyarakat di sektor lorong khususnya? Ini memang tugas yang salah satu tugas kami. Bagaimana hadirnya lorong wisata sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, adanya perputaran ekonomi di situ, adanya transaksi. Kami hadir, yang kita lakukan pertama itu membantu para UMKM paling utama. UMKM dalam lorong, baik itu kerajinan tangan, kuliner, membantu mempromosikan melalui website yang kami miliki. Berarti melalui media sosial yang kami miliki. Yang kedua pastinya, yang paling utama, UMKM dalam hal ini UMKM kuliner. Kami di Kecamatan Tamalate itu sekarang setiap melakukan pertemuan, ada rapat, itu ya mohon maaf ya, kita lebih memprioritaskan untuk membeli hasil dari jualan dari yang ada dalam lorong, kue-kuenya, nasinya. Luar biasa. Itu salah satu bentuk. Karena kan kita dikunjungi oleh orang di kantor camat. Kita menghadirkan produksi dari dalam lorong. Tamu ini merasa, ini kue dari mana, Pak? Kok enak? Ini diproduksi di mana? Ini dalam lorong sini, Bu. Itu salah satu bagaimana kita mensupport. Sehingga setelah pertemuan, ada tamu yang merasa penasaran, dia kunjungi apa betul di situ. Dan memang betul di situ diproduksi, dia coba aja, sama ya, Pak. Dan mendatangi lorongnya, dan mendatangi di lorong situ. Dan akhirnya, apa yang kita harapkan ke depan, di 5.000 lorong ini sampai di akhir masa jabatan Bapak Wali Kota, memang pengusaha-pengusaha dalam lorong ini bisa betul-betul merasakan efek dari program Bapak Wali Kota, yang dimana pemanfaatan atau pemberdayaan masyarakat ini bisa terlaksana dengan maksimal, seperti itu. Baik. Tapi tadi mungkin Pak Edward belum sempat mengatakan juga terkait data jumlah lorong wisata dari 77 ini untuk sekarang progresnya sudah berapa lorong yang final, Pak? Kalau di setiap kelurahan dari 11 kelurahan di Tamalate itu rata-rata satu kelurahan itu sudah final, ada yang 3, ada yang 4 lorong. Jadi dari kalau secara dari 7 lorong. Tapi secara keseluruhan yang betul-betul final dan kita sudah verifikasi langsung, verifikasi faktual, dari 77 ini sudah ada 32 yang sudah final. Sekitar 40% ya, sudah berjalan. Ini sampai berjalan, kita usahakan di akhir tahun, di bulan 12 sudah tuntas semua, sehingga di tahun depan kita beranjak ke lorong lain lagi. Jadi ini pariwisatanya Pak Edward adalah keliling lorong. Alhamdulillah, memang seperti itu. Harusnya seperti itu. Baik, Pak Edward. Bagaimana pemerintah hadir, kami selaku camat bukan hanya berdasarkan surat edaran, himbauan, tidak, tapi kami turun. Karena beda dampak emosionalnya ketika kami yang dikatakan selaku kepala wilayah itu hadir di situ memberikan motivasi dengan hanya sebatas memberikan surat edaran. Kalau kita turun maksudnya surat edaran bahwasanya buat ini. Tapi dengan kita yang langsung bertatap muka dengan masyarakat,
itu bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat. Karena kalau kita cerita karakter di Tamalate itu dengan 200.000 jumlah penduduk lebih, itu pastinya karakter yang berbeda. Baik. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana caranya kita menghayo-hayo masyarakat, memotivasi. Di kelurahan satu dengan kelurahan yang lain A dan B ini beda caranya kami. Pendekatannya itu cukup beda, komunikasinya itu beda. Di sini paling dengan kita tarik tangannya, ayo kita sama-sama turun, kita kerja ini, langsung ikut. Ada juga yang perlu berhari-hari kita datangi, kita memberikan penjelasan, baru mau ikut, seperti itu. Bahkan ada juga mungkin yang pernah menolak Pak Edward? Tidak sedikit. Banyak artinya? Cukup. Tapi alhamdulillah dengan kami giat terus turun, memanfaatkan semua unsur, RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bersama lurah. Alhamdulillah dari 77 lorong, bahkan sekarang sudah ada beberapa lorong yang belum dikerjakan ini tahun, sudah meminta, ayo deh kita kerja juga ini, dan sudah ada yang bekerja juga seperti itu. Alhamdulillah. Artinya mungkin ketika lorong yang satu berjalan efektif, yang satu juga pasti akan melihat, Pak. Betul sekali, betul sekali. Kenapa lorong saya cantik yang ini? Dan inilah fungsi dari apa yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota yang namanya Dewan Lorong. Dewan Lorong. Dewan Lorong ini, Dewan Lorong ini, ya inilah 3 orang inilah, dari Dewan Lorong itu ada 3. Baik, apa ada saja, 3 unsur itu ada dari kaum orang tuanya, itu tokoh masyarakat yang dituakan di situ yang mampu dalam semua hal, berpengaruh, memiliki jiwa sosial yang bagus. Ada tokoh perempuannya, ya pastinya ya kita tahu kalau ibu-ibu itu lebih ya lebih gesit, Ada tokoh pemudanya, kaum milenialnya. Bagaimana menghimbau atau menjadi motivator kepada anak-anak muda untuk mau berbuat dalam lorong situ, seperti itu. Jadi lebih komplit lagi, Pak, ya, saling mengisi. Saling mengisi, dan memang pastinya kami pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan kelurahan beserta jajaran kami tidak mampu berbuat banyak tanpa keterlibatan semua unsur itu, seperti itu. Luar biasa Pak Edward ini. Nah, di samping itu terkait lorong wisata, pastinya harus ada inovasi lain nih Pak Edward ya, dan Tribuners dimanapun berada. Ini kemajuan adalah sudah ada lobster, sudah ada rempah-rempah yang juga diperjualbelikan di sana. Bahkan tidak lain juga pembeli sendiri datangnya dari staf-staf kecamatan Tamalate sendiri. Kalau untuk kemajuan digitalisasi, kira-kira akan dibangun apa nih di setiap lorong, Pak? Ya pastinya seiring dengan program Bapak Wali Kota Makaverse. Ya, betul. Makassar Metaverse ini. Bagaimana di setiap lorong itu digandakan dalam dunia apa namanya? Digital. Oke, baik. Sehingga seperti apa nih? Ya ini di tahun depan kita di pemerintah kecamatan sudah mempersiapkan alatnya, sudah dianggarkan untuk pembelian alat itu. Jadi dari kantor saja ketika orang berkunjung datang ke kantor taruh dari kabupaten lain, dengan memakai apa namanya alat itu kayak Oculus namanya, sudah mampu melihat di lorong di kelurahan ini, di lorong ini yang ada. Jadi memang menggandakan kondisi lorong. Tanpa orang berkunjung langsung di situ kita sudah melihat. Jadi orang penasaran seperti itu. Berarti sudah ada gambaran kecil mungkin, Pak? Betul sekali. Jadi dalam lorong ini, saya mau melihat itu di mana itu budidaya lobster. Melalui program Makaverse ini di pemerintah kecamatan ini yang sementara kita insya Allah tahun depan kita sudah buat war roomnya apa segala macam. Ya kita bisa sudah tahu di situ. Maksudnya di kelurahan ini produksi lobster di Kecamatan Tamalate itu Kelurahan Parantambu lorong 1 Jalan Deta 3. Produksi apa namanya handicraft yang dari pipa paralon itu yang sekarang sudah banyak terjual masuk di mal-mal juga, itu ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi dari situ orang sudah melihat, dari kantor kami di kantor kecamatan sudah melihat prosesnya apa segala macam seperti itu. Jadi kita bisa bilang ini generasi milenial yang memang melek dengan digitalisasi. Betul sekali, betul Camatnya sekali. Pun milenial nih.
Baik, Pak Edward. Nah, artinya kalau Kinan sedang berada di Tribun Timur nih saat ini, terus kita ingin melihat kondisi lorong yang memang membudidayakan lobster, itu sudah bisa tergambarkan, Pak? Insya Allah tahun depan sudah bisa. Karena sekarang kita sementara insya Allah kita akan launching sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, bagaimana sistem pelayanan kecamatan dan kelurahan terpadu itu kita buat dalam sebuah dalam digital. Jadi sistemnya pelayanan digital yang kami maksud itu, jadi yang dulunya itu masyarakat yang mau dilayani datang ke kantor, sekarang tidak lagi. Melalui rumahnya dia sudah bisa masuk lewat handphone. Salah satu contoh, membuat surat keterangan izin usaha. Ya, misalnya kan, masyarakat itu kan belum tahu apa sih persyaratannya. Melalui website kami yang kita sudah sebar linknya, itu masyarakat sudah tahu. Oh, melalui handphonenya. Oh, ini persyaratannya ini. Jadi masyarakat tidak usah lagi bolak-balik ke kantor lurah atau kantor camat untuk mempertanyakan. Begitu juga dengan proses pembuatannya. Tidak lagi masyarakat menunggu camat datang di situ untuk tanda tangan, tetapi melalui website kami ini, aplikasi kami yang ada di Kecamatan Tamalate, masyarakat sudah mengisi form yang ada di situ sesuai dengan surat keterangan yang biasa ada beredar di luar. Kita buat dalam sebuah aplikasi. Jadi masyarakat bisa mengisi nama lengkap apa segala macam persyaratannya. Setelah itu dia klik dan direspon oleh operator yang ada pada kantor kami. Itu langsung dapat pemberitahuan. Hari ini jam sekian datang ke kantor untuk mengambil. Pengembangannya ke depan, kami sementara sudah melakukan sementara on progress untuk masyarakat tidak lagi datang ke kantor camat. Kita melayani di digital. By phone gitu, Pak, ya? By phone. Jadi sisa memberikan setelah lengkap sudah direspon oleh operator yang ada di kecamatan kami. Memberitahukan lewat WhatsApp, silahkan mengunjungi atau cari print terdekat, print itu sisa tanda tangannya dalam bentuk barcode seperti itu. Jadi mempermudah masyarakat. Iya, mempermudah, melek digitalisasi, bahkan juga semua pekerjaan di kecamatan maupun juga pelayanan untuk masyarakat lebih mudah lagi dan lebih simpel sebenarnya, Pak, ya. Lebih simpel. Bagaimana yang dulunya masyarakat untuk datang, warga yang tinggal di Alauddin itu untuk mau datang ke kantor camat Tamalate di Jalan Tanjung Bunga itu harus mengeluarkan uang transportasi 15.000 sampai 20.000 dengan aplikasi yang kita miliki yang namanya dikemas dalam bahasa Makassar itu namanya Sipakatau, sistem pelayanan kelurahan dan kecamatan terpadu. Itu sudah tidak lagi mengeluarkan biaya. Seperti itu. Apalagi mungkin terkait antri-mengantri, Pak, ya, yang memang kalau kita lihat dari beberapa tahun belakang itu kayaknya kantor camat menjadi kantor yang antriannya panjang. Yang paling sibuk. Yang paling sibuk karena memang ya seperti di Tamalate itu pelayanan di Kecamatan Tamalate itu paling sedikit kalau saya lihat dari secara nyata maupun dari sisi administrasi. Paling sedikit by data paling sedikit 200 sampai 300 pelayanan per hari. Itu cukup padat. Dengan kita membuat aplikasi ini, kita memudahkan masyarakat, tidak lagi dia datang mengantri ke kantor, tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi, melalui handphonenya dia sudah terlayani dengan baik. Seperti itu. Luar biasa, baik, Pak Edward. Nah, terkait hal itu untuk pelayanan terpadu ini sendiri kan pastinya juga akan dikhususkan atau juga akan dilibatkan di kelurahan-kelurahan yang ada. Karena biar bagaimanapun pasti mungkin masyarakat punya kebutuhan atau administrasi di kelurahan. Untuk di kelurahan sendiri bagaimana progres edukasinya, Pak Edward? Jadi untuk di kelurahan ini, jadi apa yang kita buat ini berjalan beriringan dengan apa yang dibuat oleh kelurahan. Aplikasi ini sama seperti itu.
Jadi pastinya tahapannya mulai dari kelurahan dan kecamatan. Jadi untuk saat sekarang warga itu masih datang satu kali untuk mendapatkan tanda tangannya lurah dan datang ke kantor camat mendapatkan tanda tangan camat. Tapi kedepannya tidak lagi. Ini yang on progress juga. Yang on progress juga. Jadi sisa kalau sudah ACC dari semua persyaratan-persyaratan, contoh di surat keterangan izin usaha tadi dengan melampirkan alas hak, KTP-nya, kartu keluarganya, apa segala macam, itu sudah di ACC oleh operator yang kita miliki di kelurahan dan kecamatan. Setelah itu disampaikan melalui pesan, silahkan datang ke kantor lurah pada hari Senin, contoh jam 9. Itu langsung tidak lagi bolak-balik. Langsung ada janjian pertemuan ya. Seperti itu. Antara camat, Pak Lurah dan juga warga. Iya. Luar biasa. Nah, baik Pak Edward, terkait juga mungkin beberapa pelayanan yang sudah Anda paparkan ya bersama Tribuners dan juga Kinan. Apa sih mungkin pelayanan yang paling banyak dalam layanan apa maksudnya yang paling banyak nih dilayani tiap hari? Kan ini dari 200 nih Pak. Iya. Sering dong mungkin pembuatan apa gitu yang paling banyak? Administrasi kependudukan. KTP, kartu keluarga. Cukup membludak Pak tiap harinya? Cukup banyak antrian. Makanya saya bilang saya itu selalu menekankan kepada masyarakat, kepada staf kami, operator yang ada di kantor camat sekarang karena masih sistemnya manual. Saya bilang kalau memang harus diselesaikan 1 hari, jangan menunda 3 hari. Karena kalau kita menunda 3 hari itu akan memperpanjang antrian masyarakat, kita kasih susah masyarakat. Jangan. Saya selalu menekankan kepada staf semua yang ada di Kecamatan Tamalate seperti itu. Tapi Pak, ini kan kadang kita nggak bisa pungkirin Pak Edward ya, yang namanya manusia biasa kadang tuh kita juga agak capek mungkin untuk memberikan pelayanan. Mana lagi mungkin warga yang memang emosionalnya tidak terkontrol. Betul sekali. Betul sekali. Biasanya gimana tuh kalau perkara-perkara seperti itu? Ini kayaknya sering terjadi nih, apalagi mungkin vibes ibu-ibu. Ya gimana tuh Pak Edward? Ya itu yang menyebabkan itu. Kadang dia sudah datang berkali-kali. Betul. Tuh emosinya mungkin berpikir dia tinggalkan anaknya di rumah, ditinggalkan cuciannya, tapi sampai ke kantor camat belum selesai. Dapat pelayanan, betul. Iya, merasa. Kadang ada juga banyak, tidak sedikit, banyak yang seperti itu yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah, pastinya saya itu selalu membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Baik itu melalui PON, media sosial, apa segala macam, ataupun langsung. Karena saya lebih banyak duduk di depan. Saya itu jarang sekali duduk di dalam ruangan. Lebih banyak duduk di depan. Karena saya mengatakan begini, terkadang masyarakat mau mengeluh, itu merasa segan untuk masuk ke ruangan camat. Betul, Tapi kalau dia lihat camatnya ada di luar, saya biasa langsung tegur. 2-3 kali mondar-mandir apa, kayak kebingungan saya panggil, Pak urus apa Ki? Oh mau urus ini Pak, ini. Sini, saya panggil staf. Modelnya seperti itu. Memang saya selalu menyampaikan kepada lurah, dan ini perintah wali kota. Baik. Lurah camat itu paling banyak 10% dalam kantor, selebihnya di lapangan. Karena pastinya kalau kita berada dalam kantor, apalagi berada dalam ruangan, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi persoalan masyarakat di bawah. Ini dikemas dalam program Sentuh Hati. Sentuh Hati. Ini memang mulai dari periode pertama Bapak Wali Kota sampai sekarang kita terus melakukan kegiatan gerakan Sentuh Hati, turun masyarakat. Saya menyampaikan kepada lurah, 1 hari minimal 20 rumah yang Anda masuki. Berarti pertanyakan apa masalahnya di situ. Baik. Berarti untuk Pak Edward sudah sejauh mana nih menyentuh hati masyarakat Tamalate? Kalau kami secara secara luas, kami selalu random. Kami tidak, pokoknya saya begitu sampai di kantor, tidak memilih ya? Iya, saya langsung keluar. Keluar, saya berkantor di setiap kelurahan. Setengah hari saya biasa duduk di situ, melayani langsung masyarakat. Saya berpikir supaya masyarakat ini tidak lagi datang ke saya. Siapa tahu ada yang membutuhkan tanda tangan saya, sisa saya layani di kantor lurah. Luar biasa. Baik, berarti Pak Edward sudah tidak di camat sekalipun hanya beberapa waktu ya untuk jam kantor. Jadi ini ceritanya kayak berkeliling Pak Edward. Ya, kita harusnya seperti itu. Memang itu sesuai dengan perintah Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Lurah camat itu ya harus di lapangan supaya tahu apa yang menjadi persoalannya masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Harus Pastinya. kita tahu semua. Sebagai pelayan publik yang Betul, baik. mulai dari dapur sampai pekarangannya kau harus tahu. Oke, terima kasih Pak Edward. Nanti kita akan lanjut lagi. Luar biasa ya ngobrol sama Pak Edward ini. Ternyata banyak sisi-sisi lain dari Kecamatan Tamalate terkhusus yang memang di dalam diskusi kali ini diungkapkan oleh Bapak Camat kita, ada Pak Edward. Untuk itu nanti kita akan tanyakan juga lantas langkah-langkah strategis apa yang akan dibuat oleh Pak Edward sebagai Camat Tamalate dalam rangka mengembangkan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate. Jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan podcast serius dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Dan tentu saja jumpa lagi bersama saya, Kinan Aulia, dan bersama narasumber kita, bersama Bapak Camat Tamalate, ada Bapak Edward. Pak Edward, gimana? Ya. Agak kareban nih, masih baji-baji, masih semangat? Masih semangat, masih sehat. Alhamdulillah. Nah, baik Pak Edward, kita akan melanjutkan obrolan kita tentu saja masih terkait lorong wisata dan juga pelayanan terpadu. Ini tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Pak Edward terkait memang kondisi pelayanan ataupun juga layanan yang disiapkan di Kecamatan Tamalate. Nah, tadi Kinan sempat menitipkan pertanyaan nih Pak, bagaimana mungkin langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan untuk pengembangan kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate khususnya? Silakan Pak Edward. Langkah strategis yang akan kita lakukan, bagaimana yang pertama, terkait masalah pelayanan. Ya, betul. Pastinya setiap saat melakukan edukasi kepada seluruh jajaran kami, seluruh staf, baik itu yang ASN maupun ASN, non-ASN, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selalu menanamkan rasa tanggung jawab kepada seluruh jajaran kami, selalu menyampaikan kepada mereka bahwasanya kita ini adalah harus menjadi jembatan kepada mereka, kepada seluruh masyarakat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di wilayah kita. Yang selanjutnya pastinya seiring dengan pelaksanaan program Bapak Wali Kota terkhusus masalah lorong wisata, terkait masalah program-program lainnya, pastinya kita akan selalu menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan ini, turun melakukan bersama-sama masyarakat, bukan bekerja sama, tetapi sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Jadi beda itu. Kalau bekerja sama, paling hanya sebatas surat. Baik. Tetapi kami selalu menyampaikan, ayo kita sama-sama bekerja.
memanggil masyarakat, kita turun bersama masyarakat, mensukseskan program, melibatkan semua unsur yang ada di kelurahan dan kecamatan, sehingga apa yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik. Ya seperti itu. Baik. Jadi ini yang jadi poin pentingnya sini yang Kinan Highlight adalah bekerja sama-sama. Sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja, bukan bekerja sekedar sama. Bekerja sama. Seperti itu. Baik. Ini tagline yang harus diperkuat juga mungkin Pak Edward ya di sektor pemerintah bahkan turun ke masyarakat. Seperti itu memang harusnya. Oke. Tantangan Pak Edward. Dari sudah hampir setahun juga ya Anda menjabat sebagai camat di Kecamatan Tamalate. Tantangan apa sih mungkin kondisi masyarakat yang paling sering Anda lihat? Di jumlah penduduk 200.000 lebih. Ya. Dengan beratus sampai beribu karakter manusia. Pastinya permasalahan, tantangan ini sangat banyak. Dan hampir setiap hari kita temui. Ujiannya tiap hari gitu Pak? Ujiannya hampir tiap hari, pastinya itu. Tetapi ya melalui bersama kami, seluruh jajaran kami, bagaimana menyampaikan, mengelola emosi, mengelola perilaku kita untuk menghadapi beribu macam karakter ini. Ya. Yang bagaimana sebelumnya dia mengatakan tidak mau, ayo kita harus berusaha sampai dia mengatakan iya, ayo saya mau bekerja juga Pak sama kita. Ayo kita sama-sama bekerja Pak. Tapi pada intinya satu, harus kita turun. Melalui program Gerakan Sentuh Hati, kita mengunjungi masyarakat, datang ke tengah-tengah masyarakat, masuk ke dalam rumahnya. Saya yakin dan percaya orang mengatakan begini, sekokoh apapun batu itu, bukan air keras yang menghancurkan, tetapi tetesan air, maksud tetapi sering. Ini yang saya sampaikan. Contoh, ada beberapa wilayah terkait masalah keamanan, ketentraman, ketertiban umum yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum, anak-anak muda, segala macam, ribut, perang kelompok apa. Ini bukan cuma tugas kepolisian, tetapi tugas kita. Tugas kita bagaimana turun mengendalikan emosi adik-adik kita ini. Ketika kita berada di tengah-tengah mereka, yakin maki. Kalau satu kali kita datang, ya mungkin satu kali ada Pak Camat, Pak Lurah. Tidak usah kita anu lagi. Tetapi ketika kita sering turun ke situ, memberikan edukasi, memberikan wejangan-wejangan kepada mereka, nasihat-nasihat, maka yakin dan percaya apa yang kita sudah lalui, alhamdulillah, yang dulunya dikenal ada beberapa titik di Kecamatan Tamalate sering menjadi tempat ribut, apa segala macam, adanya perang kelompok. Alhamdulillah selama 9 bulan kami di sini, saya rasa, seingat saya, satu kali terjadi itu, setelah itu tidak ada lagi. Karena saya di situ terus. Mengawal Pak ya? Mengawal bersama-sama di situ, tokoh masyarakatnya menyampaikan, duduk bersama sama anak-anak mudanya. Inilah sekaitan dengan program Bapak Wali Kota, pemberdayaan masyarakat. Inilah yang kita lakukan bersama. Insya Allah tahun depan lagi, di luar dari lorong wisata, di luar dari, selain dari pelayanan digital, kami juga insya Allah akan menghadirkan yang namanya klinik pemuda. Wow, gimana tuh Pak klinik pemuda? Ini klinik pemuda. Orang kalau berbicara klinik kan pastinya dibilang orang sakit. Ya, yang butuh penyembuhan. Ya, jadi saya katakan klinik pemuda. Di sini menanti wadahnya anak-anak muda yang tidak memiliki keterampilan. Ini kita tampung di situ. Oke. Kita masukkan dalam klinik ini. Maksudnya klinik pemuda ini kita buat dalam sebuah tempat. Di dalam tempat ini, wadah ini, di situ diberikan orang keterampilan, berbagai macam keterampilan, tergantung dari karakternya masing-masing. Ada kan anak adik-adik itu ada karakternya keras, mungkin kau dilatih perbengkelan, dilatih pertukangan, gitu, ya. Otomotif. Kau kerjamu suka badanmu ditato, wajah dilatih kau melukis. Jadi seperti itu.
hal ini sebenarnya kami sudah lakukan kemarin. Kita ini sudah dilaksanakan waktu kami di Mamajang. Baik, Pak. Dan alhamdulillah alumni klinik pemuda yang ada di Kecamatan Mamajang ini itu terletak di Kelurahan Sambu Jawa di sini. Itu dia ada di Jalan Tanjung Lereh. Itu ada 3 dari, kalau saya tidak salah ingat 32 orang, ada 3 sekarang yang menjadi tenaga ahli di Singapura 2, di Malaysia 1. Itu kerja di pabrik, bukan sebagai buruh, tetapi jadi tenaga ahli. Sebagai tenaga ahli. Tapi sebenarnya bukan dari hasil klinik pemuda itu. Tetapi kan begini, saya menghadirkan, berinisiasi menghadirkan kembali di Tamalate ini klinik pemuda. Sama halnya juga kita berpendidikan SD, SMP, SMA sampai ke pendidikan perguruan tinggi. Di situ di klinik pemuda kita memberikan dasar mereka. Setelah memberikan dasar kepada mereka, kita berikan dia manfaat. Manfaatnya apa? Contoh, di wilayah satu kelurahan ada lorong, mau diperbaiki, ada perbaikan infrastruktur. Yang kita panggil mereka ini untuk bekerja, ada perbaikan, kau sudah punya keahlian walaupun masih 10% yang kau dapat dari di klinik pemuda itu. Ada perbaikan drainase, kau ikut turun di situ kerja. Jadi, dan langsung menghasilkan. Sehingga menghasilkan, pastinya kan dia mendapat upah dari pekerjaan itu. Betul. Sehingga apa? Inilah yang kita harapkan. Jadi kan adanya perkelahian kelompok itu, adanya yang dilakukan oleh adik-adik sebenarnya karena adanya tenaga yang tersimpan yang tidak dia bisa keluarkan melalui apa? Nggak produktif gitu, Pak. Karena tidak memiliki keterampilan sama sekali. Betul. Yang kita inginkan dengan hadirnya klinik pemuda ini, dia sudah memiliki keterampilan, dia bisa manfaatkan keterampilan itu dari pagi sampai sore. Sore dia pulang di rumahnya capek karena bekerja, tidak akan lagi pergi kumpul-kumpul. Iya, betul. Seperti itu. Jadi manfaatnya juga mendapatkan pemasukan tambahan. Betul sekali. Sehingga untuk melakukan perilaku-perilaku sosial ini atau perilaku menyimpang akan sedikit menekan, Pak Edward ya. Baik. Betul sekali. Kayaknya juga ini program klinik pemuda tidak semua kecamatan ya yang buat. Belum semua. Belum semua ya. Luar biasa, artinya inovasi yang sangat keren sekali dibuat oleh Pak Edward dan juga jajarannya terkait memang klinik pemuda yang memberikan wadah terbaik terkhususnya Tribuners ya dan seluruh warga-warga dari Kecamatan Tamalate. Sengaja dibuat klinik pemuda karena biasa kan orang tertarik itu untuk mau mencari tahu gara-gara nama. Iya betul, Pak. Apa ini klinik pemuda? Kayaknya untuk orang sakit nih. Iya, jadi dia datang, dia kunjungi kan? Iya betul. Apa ke tempatnya? Oh, tempat begini. Akhirnya dia masuk ke dalam. Jadi kita memanggil sesuai dengan bagaimana kita menarik perhatian orang banyak dari nama. Dari nama. Seperti itu. Baik. Pak Edward, kalau ditanyain nih terkait beberapa program yang sudah Anda canangkan, mungkin juga beberapa inovasi yang Anda bangun untuk kemajuan dan juga pengembangan kelurahan-kelurahan terkhusus Kecamatan Tamalate, target Anda sebagai Camat Tamalate apa nih, Pak? Target saya pastinya bagaimana memberikan rasa nyaman, bagaimana Kecamatan Tamalate ini bisa keluar dari semua permasalahan, baik itu dari sisi penghasilan yang dulunya tidak berberdaya jadi berberdaya. Masyarakatnya yang kami sangat harapkan apa yang kami lakukan ini, karena pastinya saya selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kami ini hanya ditugaskan oleh Bapak Wali Kota bagaimana menyelesaikan semua permasalahan yang ada dan bagaimana masyarakat yang dulunya apatis, yang dulunya tidak mau peduli dengan lingkungan, ini bisa jadi peduli, sehingga karena apa yang dilakukan oleh pemerintah kota pastinya ini untuk masyarakat itu sendiri dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, seperti itu. Baik, kita berikan dulu plus yang paling meriah buat Bapak Camat Tamalate, luar biasa dalam kesempatan kali ini.
berbuat untuk masyarakat, kita sama-sama bekerja, bukan sekedar bekerja sama. Bukan bekerja sama, tetapi Ini bisa sama-sama jadi, bekerja. Iya, ini udah bisa jadi caption saya, Pak. Terima kasih Pak Edward. Ini sebelum kita closing kayaknya kurang afdol ya kalau dalam kesempatan dan meja sedekat ini kita tidak kenal sosok dari seorang camat Tamalate. Pak, cerita sedikit dong tentang perjalanan karir Anda sebelum menduduki posisi sebagai camat di Tamalate. Saya terima kasih sebelumnya. Pastinya saya sebelum menjadi camat Tamalate, saya pertama kali bekerja sebelum mengabdikan diri di Kota Makassar. Sebelum saya mengabdikan diri, saya alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, itu lulusan tahun 2005. Setelah itu, setelah saya lulus, saya sebagai staf di Kecamatan Tamalate juga. Setelah itu saya menjadi sekretaris lurah di Kelurahan Pak Bambaing di Kecamatan Tamalate juga. Setelah itu saya jadi lurah di Kelurahan Mangasah di Kecamatan Tamalate. Sempat keluar menjadi lurah di Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Baru. Setelah itu saya masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membantu program Bapak Wali Kota juga di situ terkait masalah, kebetulan saya di bidang kepemudaan, sehingga apa yang saya lakukan sekarang itu banyak mengambil ilmu juga waktu saya di Dispora. Setelah itu saya di Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Makanya apa yang saya katakan dari tadi, berbagai macam karakter manusia yang ada di Tamalate, alhamdulillah kita bisa lalui bersama, karena di Pol PP kita tahu sendiri bagaimana kita hadapi ketika mau melakukan penertiban apa segala macam. Begitu banyak juga karakter, alhamdulillah kita bisa selesaikan semua permasalahan yang ada di di Kota Makassar ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah itu kami menjadi camat di Mamajang di tahun 2018 sampai 2019. Setelah kami keluar di 2021 kembali lagi menjadi camat di Kecamatan Mamajang, dan alhamdulillah sampai mulai dari 1 Januari 2022 kami menjadi camat di Kecamatan Tamalate sampai sekarang. Oke, penuh perjuangan dan kerja keras, pastinya juga usaha yang cukup panjang Pak ya untuk sampai di titik ini. Untuk melayani publik pastinya, terkhusus masyarakat Tamalate. Iya, betul sekali. Baik, tepuk tangan lagi dong buat Pak Edward, ya Masya Allah luar biasa. Pak Edward, ini asli yang terakhir. Rasanya pengen lama-lama banget ya sama Bapak, tapi tahu setelah ini masih harus melayani masyarakat lagi. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Selanjutnya mungkin mohon kesediaan Anda untuk memberikan ucapan dan juga harapan terkait ulang tahun Kota Makassar yang ke-415. Silakan Pak Edward sebagai camat di Tamalate. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Supriawan selaku camat Tamalate di ulang tahun Kota Makassar di 415. Insyaallah melalui pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Dani Pemanto dan Ibu Fatma Wati Rusdi selaku Wakil Wali Kota, insyaallah kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjadi jembatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kota Makassar, sehingga kita bisa menjadi kota apa yang kita harapkan bersama, Kota Makassar menuju kota dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan tentu saja segala harapan yang juga disampaikan untuk ulang tahun Kota Makassar ke-415 semoga bisa tercapai Pak ya. Amin. Dan kami juga doakan Pak Edward sehat selalu, salam lagi, dan semangat terus dalam menjadi pelayan publik yang sama-sama bekerja dengan masyarakatnya. Baik, ditunggu undangan ke lorong wisatanya Pak. Siap. Saya akan. Dan makan. Ya, oke. Ya pastinya kita sangat membutuhkan semua unsur untuk bagaimana mengeksplor apa yang ada dalam wilayah kami. Termasuk Tribun. Tribun ini ini hal yang besar. Kami datang ke sini memang sangat bangga bisa dipanggil podcast di Tribun Timur ini, karena memang media yang sangat besar. Luar biasa. Seperti itu. Kita sangat membutuhkan. Dong kayak gitu Pak buat Tribun. Terima kasih.
kasih Pak, semoga kita berjumpa lagi di ruang diskusi berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Baik Tribuners, itulah obrolan dan diskusi kita bersama Camat Tamalate. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edward Supratman, SSTP, yang juga sudah memberikan waktu, kesempatan, serta berbagai inspirasi dan juga kayaknya ini experience personal ya sebagai Camat Tamalate. Semoga juga Camat Tamalate kedepannya bisa makin berkembang, maju, dan juga menjadi kecamatan yang bisa menjadi role model untuk kecamatan yang lainnya. Dan pastinya untuk ulang tahun Kota Makassar, itulah tadi juga ditutup dengan ucapan dari Bapak Edward. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan pertemuan bersama camat-camat yang lainnya di seluruh Kota Makassar. Saya Kinan Aulia, mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Selamat siang, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.